Sangat menakutkan. Valerie tidak siap membayangkan bahwa dirinya lah yang akan membawa Megan kembali. Valerie tidak bisa tenang di dalam kamarnya. Kakinya terus berjalan. Tidak bisa dia berhenti di satu titik kamar itu. Pikiran sang gadis pun dipenuhi oleh berbagai dugaan yang terus membuatnya khawatir. Benarkah Jupiter sudah menemukan Megan? Lantas, apakah Jupiter juga sudah tahu bahwa Megan bukan pembunuh yang sebenarnya? Jika benar seperti itu, bagaimana tanggapan Jupiter selanjutnya? Tidak, tidak. Valerie meletakkan dua jarinya di depan bibir. Meski Megan bukan orang yang meracuni ayah Peter, tetap saja Jupiter tidak mungkin memaafkannya begitu saja. Ya, Jupiter sudah berjanji kepadanya. Jupiter sudah berkata, hanya Valerie lah satu-satunya wanita yang akan menjadi istrinya, juga ibu untuk Rainer. Jupiter tidak mungkin menarik kembali ucapan itu, betul? Sementara selama ini hubungan mereka sudah membaik, dan Peter sendiri sangat menyayangi Valerie. Tidakkah dia lupakan bagaimana setiap saat Peter berkata mencintai dirinya? Seharusnya Valerie tidak perlu khawatir dengan ucapan Sammy yang mempengaruhi otaknya. Tapi bagaimana jika Megan menunjukkan bukti itu di depan kakek Paul? Mungkin dia akan sengaja menunjukkannya di depan semua orang? Dia bergumam lagi, menduga rencana Megan. Siapa yang bisa menduga rencana orang licik seperti Megan? Mungkin untuk membuat semua orang percaya padanya, Megan akan sengaja tidak memberitahu Jupiter terlebih dahulu agar dia bisa mengungkap semuanya ketika nanti sudah berhadapan dengan kakek Paul di rumah ini. Sungguh, Valerie merasa kepalanya ingin pecah seketika. Apa perlu aku menghubungi Jupiter dan memberitahunya tentang perkataan Sammy? Mungkin Peter bisa membuat rencana baru sebelum membawa Megan ke rumah ini. Terserahlah jika seseorang beranggapan Valerie adalah gadis yang licik. Tidak peduli andai orang berkata Valerie terlalu terobsesi menjadi nyonya besar di rumah ini. Tapi jika ditilik ke belakang, apakah dia tidak pantas berbuat demikian? Megan sendirilah yang memulai semua ini. Megan yang membuat masalah dengan mengubah wajah Valerie menjadi sangat mirip dengan dia. Lantas tidak bisakah Valerie melakukan hal yang juga merugikan perempuan itu? Dan bukan hanya tentang masalah personalnya dengan Megan saja yang harus dipertimbangkan, tetapi juga Rainer dan juga Peter. Jika Megan kembali ke rumah ini sebagai istrinya Jupiter, siapa yang bisa memastikan wanita itu tidak mempermainkan Jupiter lagi? Dia bahkan tidak segan menyebutkan Jupiter laki-laki bodoh. Bukti bahwa Megan tidak pernah berubah, masih sama memandang Jupiter sangat rendah. Juga, Valerie tidak tega jika Rainer harus kembali kecewa sebab tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu yang sebenarnya. Iya, aku tidak bisa membiarkan semua ini terjadi. Jupiter memang harus tahu sebelum semuanya menjadi semakin runyam. Tanpa berpikir lagi, Valerie meraih ponsel di atas nakas yang langsung menghubungi nomor Jupiter. Suara panggilan menunggu itu terasa sangat lama. Valerie semakin tidak sabar. Dia berjalan semakin cepat di dalam kamarnya seperti seseorang yang sedang terburu-buru. Angkat Peter, aku mohon. Kau harus mendengar ini terlebih dahulu. Bisiknya saat panggilan itu belum juga diangkat oleh Jupiter. Sementara Valerie tidak bisa tenang menunggu di rumah milik keluarga Lemanuel, Jupiter sendiri tengah duduk menatap pintu yang ditutup dari luar sana. Punggungnya bersandar nyaman ke balik sofa, menyaksikan pintu yang akhirnya terbuka dengan perlahan. Dua wajah laki-laki dan wanita langsung berhadapan dengan Jupiter. Megan, mantan istri yang melarikan diri itu akhirnya datang, dikawal seorang laki-laki yang Jupiter percaya. Wanita itu menatapnya dengan sorot menyedihkan, seperti seorang yang sedang meminta pengampunan. Sangat menjijikan. Setelah sekian tahun menunggu pertemuan ini, akhirnya Jupiter bisa menemukan perempuan gila ini. Setelah sekian tahun dia bersembunyi, meninggalkan masalahnya pada seorang gadis yang tidak bersalah. Apakah wanita ini berpikir Jupiter tidak akan bisa menemukannya? Jupiter mendengus, menunjukkan ekspresi jijik.
Selamat datang, Megan. Kau pasti sangat terkejut, bukan? Jupiter menyapa santai. Wajah menyedihkan itu semakin membuatnya muak. Ingin segera menghabisi Megan sekarang juga. Tetapi Jupiter menahan diri, tidak ingin membuat kesalahan. Jupiter, suaranya pelan, bahkan terbata, memanggil nama mantan suaminya. Megan menyatukan kedua tangan di depan wajahnya, seperti seseorang yang tengah menyembah. Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu dan putra kita. Tidak bermaksud, katanya. Dia ingin bersandiwara atas pelariannya sangat memuakkan. Benarkah? Kau tidak bermaksud, tapi hanya sengaja? Begitukah maksudmu? Jupiter menebaknya langsung pada intinya. Kau sengaja membawa lari semua uangku, menelantarkan putramu dan hidup bahagia dengan laki-laki itu? Memuakkan untuk dibahas lagi. Aku tidak bermaksud seperti itu, Peter. Sungguh, aku tidak pernah ingin melakukannya. Kau tahu, aku tidak pernah berlaku curang selama ini, dan kau tidak percaya pada aku. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca, dan sejurus kemudian dia menangis tidak terhentikan. Aku terpaksa, tolong jangan menghakimi aku seperti ini. Brak, meja di depannya dikeprak keras oleh Jupiter untuk meluapkan kekesalan atas alasan yang Megan berikan. Ingin sekali dia berjalan menuju wanita itu, mencekik lehernya sampai putus jika perlu. Tapi Jupiter sekali lagi harus menahan diri. Tidak ingin tangannya menjadi kotor setelah menyentuh wanita yang sangat menjijikkan di depan sana. Peter, Megan berlari ke depan dan menjatuhkan diri di depan meja kerja Jupiter. Kedua kaki berlutut, tangan bersatu, memohon ampun, dan bibirnya bergerak tidak karuan. Tangisan pecah dari mulut wanita itu sebelum dia berbicara kembali. Aku tidak pernah berniat menelantarkan anak kita, Peter. Jika kau tahu, aku sangat tertekan oleh semua ini. Aku merindukan bayiku. Aku mohon, beri aku maaf kali ini. Tapi siapa yang tahu isi di dalam hatinya. Megan mungkin sedang tertawa, berpikir Jupiter akan percaya dengan kesaksiannya. Jupiter yang dia kenal dulu adalah laki-laki yang selalu bisa memaafkan. Jadi Megan berpikir Jupiter akan kembali memaafkannya. Bahkan ketika semua orang menuduh Megan lah yang meracuni ayam mertuanya, Jupiter justru mampu membentak kakek Paul, lelaki yang selalu patuh pada perintah kakeknya itu, dan dengan gampangnya berkata tidak percaya padanya. Jupiter, kau tahu bagaimana aku? Benar, aku sering marah di rumah kita. Benar, aku bahkan menghukum beberapa pelayan untuk memuaskan kekesalanku. Tetapi kau tahu alasan dari semua itu? Dia menyapu wajahnya dengan ujung telunjuk. Aku sangat sedih tidak diterima oleh ayahmu. Sebab itulah aku tertekan, sehingga menghukum pelayan yang berani membangkang kepada aku. Selain dari itu, apa kau pernah melihat aku melakukan kesalahan? Aku selalu patuh kepada perkataanmu. Memang seperti itulah Megan selama ini. Tidak satu kesalahan pun yang bisa dilihat darinya, sebab dia sangat pintar menyembunyikan semuanya. Tetapi tentang Valerie, itu adalah bukti kejahatan besarnya. Benarkah? Kau terlalu percaya diri, beranggapan dirimu tidak bersalah ya? Jupiter bangkit dan duduk, berjalan menghampiri wanita yang berlutut di bawah sana. Jupiter berdiri tepat di depan wanita itu, tanpa berniat mengajak Megan untuk berdiri. Tapi kejahatanmu sudah terbongkar, Megan. Kau tidak bisa mengelak kali ini. Apa maksudmu? Megan galak, nadanya sangat terkejut, dan mata yang membulat menunjukkan dia ketakutan. Kejahatan seperti apa yang kau maksudkan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun selain yang satu itu, kata Megan. Pastilah dia tengah merenungkan perselingkuhannya saat itu. Jupiter berjongkok dan langsung mencengkram lehernya. Tekanan keras dan cengkeraman itu membuat wajah Megan memerah, menahan rasa sakit. Lihatlah betapa Jupiter sangat marah. Kedua matanya melotot dan rahangnya mengetat di dalam sana. Kau tidak melakukan kesalahan? Geramnya berbicara dari balik gigi yang saling mengatuk.
Maka aku akan membawamu menemui saksi dan bukti dari kesalahan yang sudah kau buat. Kesalahan terbesar yang tidak akan bisa kau jadikan alasan untuk mengelak. Kesalahan besar yang mungkin tidak pernah kau duga selama ini. Semakin keras Peter mencengkram leher Meghan sehingga mata wanita itu melotot ingin keluar. Bersiaplah menemui semua bukti kejahatan itu sebelum kau menemui ajalmu. Jupiter akan mempertemukan wanita gila itu dengan Valerie, lantas membongkar semua kejahatannya. Mungkin kakek Paul memang kejam dan sulit menerima semua ini, tetapi Jupiter yakin orang tua itu tidak akan melampiaskan kemarahannya kepada Valerie lagi setelah tahu Meghan lah yang memulai kerusakan ini. Apalagi jika kakeknya tahu Meghan lah yang sengaja mengubah wajah Valerie untuk mengelabui semua orang. Kakek tua itu pastinya mengerti betapa tertekan Valerie yang harus berpura-pura menjadi Meghan. Dengan cara seperti inilah Peter bisa membuat kakek Paul bisa melihat sisi baik dari Valerie, lantas memberi kesempatan untuk mereka. Mari kita bicara, aku di depan pintu kamarmu. Sammy bermundar-mandir di lorong kamar yang dihuni Valerie dan Jupiter. Sejak gadis itu berhasil keluar dari kamarnya, Sammy semakin tidak bisa tenang oleh masalah besar yang sebentar lagi akan datang. Bahkan pesan yang baru dia kirimkan tidak mendapat respon dari Valerie. Sial, kenapa perempuan ini sangat lama? Dia berbicara sendiri, menunggu Valerie membuka pintu kamarnya sehingga bisa mempengaruhi lagi pikiran Valerie. Tetapi tidak seperti yang dia pikirkan dan harapkan. Valerie tidak juga keluar dari sana. Justru kini dia harus dikejutkan oleh kedatangan Rainer yang sedang berdiri di depannya. Kenapa paman di depan pintu kamar ibuku? Kau tahu, ayahku belum kembali dari kantor, kata Rainer dengan nada curiga. Sangat sialan, membuat Sammy semakin kesal. Pergilah, jangan ingin tahu apa yang aku lakukan. Tapi ayahku tidak di rumah, apa pantas kau menunggu ibuku? Apakah anak ini merasa dirinya sudah sangat dewasa sampai berani mencecar Sammy? Demi apapun, andaikan bisa, dia ingin membunuh Rainer sekarang juga agar anak itu menjadi diam. Kau ingin mengganggu ibuku, benar? Dia kembali bicara dengan tatapan marah. Hei, anak kecil, ini bukan urusanmu. Pergilah ke kamarmu. Sammy semakin terpancing, bahkan suaranya sudah meninggi sekarang. Tangannya terangkat ke atas, ingin memukul. Tetapi Rainer sudah berteriak lebih dulu. Ibu, hama ini ingin memukulku. Tolong hubungi ayah segera. Tidak ada pilihan lagi bagi Sammy. Dengan kesal, dia menarik tangannya kembali ke belakang, lantas memasang wajah tersenyum penuh kepura-puraan. Rainer, siapa yang ingin memukulmu? Paman kesini ingin berbicara dengan ibumu. Jangan berteriak lagi, oke? Tapi kemudian dia berpikir, mungkin hanya Rainer lah satu-satunya yang bisa membuat Valerie keluar. Lantas dia pun membuat rencana baru. Oh iya, sebenarnya ayahmu tadi menghubungiku untuk menyampaikan pesan pada ibumu. Bisa kau panggil dia sekarang? Kau pembohong, jangan kira aku percaya pada kebohonganmu. Rainer mendengus. Dia sama seperti Jupiter. Rainer memang jelmaan Jupiter yang tidak bisa mempercayai seseorang begitu saja. Akan sangat percuma Sammy membohongi anak ini. Jadi dia memutar kepala untuk membuat Rainer mempercayai dirinya. Dengar, aku tidak berbohong. Sebenarnya ayahmu ingin mengusir perempuan di dalam sana. Alis Rainer pun mengerut, menunjukkan anak itu penasaran. Ini bagus, memang seperti inilah yang Sammy inginkan.